Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Effendi dengan NIM 19046106. Saya menggunakan modal pembelajaran interaksi sosial karena dengan menggunakan modal ini, saya sebagai guru bisa berinteraksi dengan siswa saya, dan saya menggunakan metode tanya jawab dengan tujuan agar informasi yang saya sampaikan dapat digunakan oleh siswa dalam kelas dan mereka dapat berinteraksi dengan siswa lain di kelas. Adapun kelemahan dan kelebihan dari model pembelajaran dan metode ini yaitu dalam kelemahan dan kekurangan dari metode tanya jawab yaitu yang pertama, kelebihan melatih siswa untuk dapat mengungkapkan pendapat. Yang kedua, guru dapat mengetahui sejauh mana penangkapan siswa terhadap materi. Dan yang ketiga, kelas lebih aktif karena siswa tidak hanya mendengar. Untuk kelemahannya, dengan metode tanya jawab ini, siswa akan merasa takut apabila pertanyaan mereka tidak sesuai dengan materi yang ditayangkan. Yang kedua, membuat waktu terbuang percuma apabila pertanyaan terlalu sulit bagi siswa. Saya menggunakan KD kelas 11 yaitu KD 3.2 tentang bagaimana strategi bangsa Indonesia untuk melawan penjajahan bangsa Portugis, Spanyol, dan Belanda dengan materi perlawanan Pangeran Diponegoro dengan tujuan agar siswa dapat mengetahui bagaimana cara bangsa Indonesia untuk dapat mengusir penjajahan yang telah menyiksa rakyat Indonesia, dan mereka juga mengetahui bagaimana cara agar bangsa Indonesia tidak dijajah lagi oleh bangsa asing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan membahas tentang materi perlawanan Pangeran Diponegoro. Terlebih dahulu Ibu mau bertanya, ada yang tahu apa itu perlawanan? Saya, Bu. Silakan, Dela. Perlawanan itu adalah proses melawan atau menentang penjajah di Indonesia. Ya, bagus. Perlawanan itu merupakan suatu hal yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk melawan para penjajah di Indonesia. Baiklah, kita akan membahas tentang bagaimana perlawanan itu dapat terjadi. Silakan, Sri. Baik, Bu. Dua sebab, yaitu sebab umum dan sebab khusus. Sebab umum karena bangsa Belanda yang selalu memecah rakyat Indonesia, dan sebab khusus adanya pembangunan jalan yang dilakukan oleh Belanda. Pembangunan tersebut dilakukan di atas makam leluhur Pangeran Diponegoro. Baiklah, Ibu akan memperjelas. Perlawanan itu terjadi karena dua hal. Yang pertama itu sebab umum, yaitu adanya keserakan Belanda yang memecah bangsa Indonesia dan mereka memeras rakyat Indonesia. Yang kedua itu sebab khusus, karena bangsa Belanda ingin membangun jalan raya di atas pemakaman leluhur Pangeran Diponegoro, maka pangeran tersebut marah dan menyatakan perang kepada Belanda. Baiklah, untuk selanjutnya adakah anak ibu yang mau bertanya? Saya, Bu. Silakan, Sri. Kapan dan di mana perlawanan Diponegoro terjadi? Baik. Perlawanan tersebut terjadi di Pulau Jawa sekitar tahun 1825 sampai 1830. Karena pada saat itu adanya eksplorasi dan imperialisme Belanda. Selanjutnya ada pertanyaan? Saya juga mau bertanya, Bu. Silakan. Jadi bagaimana akhir dari perang Diponegoro ini, Bu? Politik balah bambu, dan dimana mereka membagi rakyat itu rakyat yang pro dengan Indonesia dan rakyat yang pro dengan Belanda. Bagi rakyat yang pro dengan Belanda, mereka memberitahu di mana lokasi persembunyian Pangeran Diponegoro, dan akhirnya Pangeran Diponegoro ditangkap dan dibunuh. Baiklah, itulah materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.